Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1069 yang akan menghadirkan keseruan di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Semuanya Ada Karena Sebuah Alasan. Sedangkan di cover story-nya kita melihat Duflet atau dijuluki sebagai Raja Lintah Darat. Rupanya ialah yang membiayai organisasi para ilmuwan MADS. Dan terlihat juga markas organisasi MADS adalah sebuah kapal dengan bentuk yang cukup unik. One Piece chapter 1069 dimulai dengan memperlihatkan para penduduk dan ilmuwan Egghead yang panik ketakutan setelah melihat agen CP0 menghancurkan Atlas. Mereka takut jika agen CP0 juga akan membunuh mereka. Apalagi Lucci yang berubah ke dalam wujud Zoan juga menambah rasa takut mereka. Di momen inilah Luffy berhadapan dengan Lucci dan CP0 lainnya. Nah, yang membuat Luffy begitu marah adalah melihat Atlas yang sudah terkapar di hadapannya. Dengan wajah serius, Luffy menyerahkan Bonnie kepada Jinbe dan menyuruhnya untuk pergi duluan. Di momen ini, sebenarnya Kaku dan Stussy meminta Lucci agar tidak menghadapi Luffy yang statusnya adalah seorang Yonko dan menunggu perintah dari pusat jika harus melawannya. Tapi Lucci yang begitu penasaran dengan kekuatan Luffy, apalagi Luffy juga menantangnya untuk bertarung, membuat Lucci langsung bersiap untuk bertarung. Cerita lalu beralih memperlihatkan keadaan New Marineford. Ya, setelah gagal untuk pergi ke Wano, sekarang Kizaru memutuskan untuk pergi ke Pulau Egghead secara diam-diam. Hal itu dibuktikan dengan salah satu anggota Marin melapor kepada Akainu jika Kizaru telah pergi menuju Pulau Egghead. Dan sontak hal itu membuat Akainu sangat marah karena pergi tanpa sepengetahuannya. Kemudian cerita kembali pada Pulau Egghead yang semakin kacau. Di momen ini kita diperlihatkan Luffy dalam wujud Nika dan Lucci dalam wujud Zoan Leopard. Mereka bertarung dengan begitu sengit di udara. Para peneliti dan warga terlihat berlari semakin cepat, begitu pula dengan Jinbe dan Chopper. Mereka takut tertimpa reruntuhan bangunan yang hancur karena ulah dari mereka berdua. Di sela-sela pertarungan mereka, kita diperkenalkan wujud baru Lucci yang menggunakan mode Awakening, yang mana wujud ini terlihat lebih sangar dari biasanya. Ditambah lagi ada asap hitam yang melingkar di bahu dan juga kepalanya, sama seperti Luffy, tapi Luffy asapnya berwarna putih. Duel antara Luffy dan juga Lucci rupanya cukup menarik, yang mana Lucci terlihat mengeluarkan semua kemampuannya, sedangkan Luffy masih dengan gaya lamanya yang selalu tertawa dan menganggap pertarungan ini sebagai permainan. Di sisi lain, Nami, Usopp, Sokka, dan lainnya memantau pertarungan dari ruang laboratorium, dan tak lama itu Vegapunk muncul. Mereka semua dibuat terkejut dengan kekuatan Luffy secara langsung, begitu pula dengan Vegapunk, yang mana Luffy bisa membentuk tubuhnya sesuka hati dan memiliki kecepatan yang tinggi. Lalu Vegapunk menanyakan kepada Nami apa kekuatan Luffy. Nami lantas berkata itu adalah buah iblis Gomu Gomu. Namun Vegapunk langsung berkata Gomu Gomu tidak ada di buku ensiklopedi buah iblis. Lantas Vegapunk mulai menjelaskan kepada Nami dan juga lainnya bahwa nama buah iblis yang Luffy gunakan saat ini adalah Hito Hitonomi model Nika. Nama Nika adalah nama dewa yang eksis dari zaman kuno. Nika seharusnya dihapus oleh sejarah, tapi selama orang-orang terus memiliki harapan, Nika akan selalu ada. Sama halnya dengan kekuatan buah iblis pada umumnya. Mereka eksis karena keinginan umat manusia yang terus berkembang. Keinginan mereka tidak disukai oleh lautan, dan itu alasannya kenapa muncullah kelemahan air laut pada buah iblis.
Rupanya Robin dan lainnya cukup terkejut dengan semua informasi yang diberikan oleh Vegapunk. Kemudian Vegapunk tertawa dan berkata, "Bukankah dunia ini semakin menyenangkan?" Ya, kemunculan Sentomaru bersama 3 Seraphim membuat agen CP0 cukup dibuat panik karena Sentomaru adalah orang yang mampu mengendalikan semua Seraphim. Otoritas ataupun mengendalikan Seraphim sendiri tidak menggunakan denden musik, namun diperintah langsung oleh beberapa pihak dimulai dari Gorosei, lalu Vegapunk, kemudian Sentomaru, dan juga mereka yang memiliki chip yang mengontrol Seraphim, seperti para kloningan Vegapunk dan juga agen CP0. Namun, Sentomaru memiliki kendali yang lebih atas Seraphim dibanding agen CP0. Dalam artian, Seraphim akan lebih menuruti perkataan Sentomaru daripada CP0. Hal ini dibuktikan dengan Seraphim Kuma yang saat ini berada bersama CP0 secara tiba-tiba langsung mengikuti perintah Sentomaru untuk menyerang Setsushi, Kaku, dan juga anggota CP0 lainnya. Kembali pada pertarungan Luffy versus Lucci. Luffy menghindari setiap serangan Lucci dengan tertawa. Dia menggunakan Gomu Gomu no Mogura yang berefek membuat serangan tak terduga, yang mana tinjuan Luffy menghantam keras kepala Lucci yang berujung Lucci muntah darah bahkan terlempar. Nah, dikira Lucci sudah KO dan tidak akan kembali bangkit, maka Sentomaru mendatangi Luffy. Ia menjelaskan jika ia telah diasuh oleh Vegapunk sejak kecil, yang mana dulunya ia adalah anak yang miskin dan kelaparan. Lalu setelah itu ia mengabdikan dirinya untuk melindungi Vegapunk, dan sekarang ia akan menghadapi agen CP0 dengan apapun resikonya. Kemudian Sentomaru meminta kepada Luffy untuk membawa Vegapunk pergi dari Pulau Egghead secepat mungkin. Nah, di saat mereka berdua masih asik berbicara, tanpa mereka sadari, Lucci bergerak dengan cepat dan langsung menggunakan Soru untuk menusuk Sentomaru dengan Shigan sampai tubuhnya terluka parah. Nah, alasan Lucci menyerang Sentomaru adalah agar Seraphim berada di bawah kendali pemerintah dunia sepenuhnya. Momen ini rupanya membuat wajah Luffy yang tadinya riang seketika langsung berubah marah. Dan kemungkinan di chapter mendatang, pertarungan Luffy versus Lucci akan semakin seru. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan reviewnya pada video selanjutnya.